Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam IDX Precision Closing. Terkait dengan tugas atau wewenang baru dari lembaga penjamin simpanan yang diizinkan untuk kemudian melakukan sejumlah skema untuk menyelamatkan bank-bank yang terindikasi gagal sebelum sampai pada otoritas jasa keuangan. Bagaimana pandangan ekonom terkait dengan hal ini? Dan langsung saja kita ulas bersama dengan Bapak Ahmad Mikail, ekonom Samuel Sekuritas yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Mikail. Siang, Pak. Ya, Pak Mikael, terkait dengan peraturan pemerintah terbaru nomor 33 tahun 2020, di mana ada wewenang atau tugas baru untuk LPS, Anda melihatnya seperti apa? Apakah kebijakan ini cukup tepat untuk disematkan kepada LPS? Ya, kebijakan ini cukup tepat ya. Karena kan ini bagian dari burden sharing antara tim di KSSK, Komite Sistem Stabilitas Keuangan ya. Jadi di dalamnya kan termasuk ada LPS. Ini merupakan bagian dari burden sharing antara LPS, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK ya. Jadi ini salah satu bentuk partisipasi LPS dalam menanggulangi krisis COVID-19 menurut saya ya. Oke. Tapi jika kita tarik ke belakang, latar belakangnya dari wewenang atau tugas baru dari LPS ini, jangan-jangan sudah ada sejumlah bank yang terindikasi gagal, Pak Mikail. Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang demikian atau justru ini sebagai langkah antisipasi? Ya kalau berbicara bank gagal, sebenarnya LPS kalau beberapa informasi yang saya dapat dari berita juga sudah ada sekitar 90 bank gagal yang ditangani LPS sejak tahun 2005 ya. Tapi kalau misalkan tahun 2020 ini saya belum melihat ada bank yang gagal dan harus ditangani oleh LPS ya. Karena kalau kita lihat bank-bank yang terindikasi mengalami masalah, contohnya Bukopin dan juga Mayapada gitu kan ya. Itu kan dua bank itu kan sudah diselesaikan ya oleh para pemilik pemegang saham ya. Di Bukopin ada Kukmin contohnya, di situ kan terus juga kita kan kemarin lihat ada Katai Group ya, untuk Mayapada. Jadi kalau menurut saya sih belum sampai di tahap di mana LPS harus membantu likuiditas perbankan. Terus saya juga melihat masalah LPS ini kan masalah bantuan likuiditas dari LPS ke perbankan. Kalau kita lihat memang likuiditas masih cukup sehat. Masih cukup sehat? Ya, LDR perbankan itu masih sekitar 96 di bulan Mei. Tapi kecenderungannya saya lihat mungkin LDR akan turun terus. Karena kecenderungannya sekarang bank-bank malah ada beberapa bank ya yang saya sudah dapati gitu ya, cenderungnya mereka menolak deposito, orang naruh deposito. Karena mereka juga tidak mau beban juga kalau mereka harus menerima deposito, karena mereka juga bingung untuk melempar kredit. Jadi masalah likuiditas menurut saya akan terselesaikan ya, turun. Apalagi pemerintah juga udah kasih likuiditas ke bank jangkar ya. Nilainya sekitar hampir 350 triliun dan ada isu lagi nanti tidak hanya bank jangkar yang bisa mendapatkan bantuan likuiditas dari pemerintah kalau misalkan memang ada masalah likuiditas di perbankan. Jadi mungkin LPS masuk untuk membantu likuiditas perbankan. Mungkin itu tahap terakhir ya, kalau misalkan bantuan likuiditas pemerintah yang melalui PEN itu sudah tidak bisa lagi menangani kasus masalah likuiditas. Oke, jadi kita lihat itu sebagai bisa kita katakan last option dan sekarang belum terlihat akan dilakukan hal demikian begitu ya Pak Mikail? Betul, belum terlihat akan dilakukan. Oke, tapi dari kemampuan LPS sendiri Anda lihat jika memang tugas baru ini harus dilakukan. Tadi total aset kurang lebih berada di 120 triliun rupiah. Cukup atau tidak untuk kemudian menangani jika memang ada indikasi beberapa bank akhirnya dalam waktu bersamaan membutuhkan bantuan likuiditas tersebut? Saya rasa sih kalau dengan bantuan 350T dari pemerintah, LPS kan bisa bantu 30%. Ya. Dari total 128 asetnya itu mereka hanya bisa bantu sekitar 30%, ya mungkin sekitar katakanlah let's say 60 triliun maksimum misalkan ya, dengan tambahan misalkan LPS pinjam juga ke Bank Indonesia. Dengan 60 triliun saya rasa plus 350 triliun sih harusnya bisa ya, cukup untuk membantu likuiditas perbankan. Tapi sejauh ini kan juga belum kelihatan ada bank yang butuh untuk bantuan likuiditas, terutama bank-bank besar. Kalau bank-bank kecil, apalagi BPR, saya rasa memang sudah tugas hari-harinya LPS ya untuk menangani masalah bank-bank kecil yang perlu di-merger atau misalkan perlu ditutup. Tapi kalau untuk bank-bank besar yang namanya cukup besar, asetnya katakanlah 50 triliun ke atas dan juga menampung banyak deposito masyarakat dan tabungan masyarakat, katakanlah Bank Bukopin pun sekarang masalahnya hampir settle gitu. Terus Mayapada itu juga masalahnya hampir settle. Jadi
kelihatan sih belum cukup urgent ya. Belum cukup urgent. LPS masuk ya, dan masih jauh skenario itu. Meskipun di tengah kondisi saat ini yang kita tahu semua sektor mengalami kesulitan, apakah kemudian Anda masih yakin juga bahwa kesehatan perbankan sendiri masih cukup akan terjaga di tengah kondisi pandemi saat ini? Ya, kalau masalah kesehatan pasti kualitas dari aset, kualitas dari profitabilitas, solvabilitas itu pasti akan tertekan, pasti. Kan kita dalam kondisi krisis. Tapi seberapa besar itu akan menciptakan krisis keuangan seperti tahun 98, saya sih tidak melihat hal itu ya. Kenapa? Karena contoh, saya buat forecast analisis bahwa data GDP Indonesia berdasarkan data penjualan retail yang kontraksi di bulan Mei sebesar 20,6% dan di bulan Juni sebesar 14%, itu kemungkinan kuartal ketiga ekonomi kita worst scenario akan kontraksi sebesar 11%. Kalau misalkan ekonomi kita kontraksi sebesar 11% di kuartal kedua 2020 akan kontraksi 11%, berarti more or less NPL perbankan akan di posisi tersebut 11 sampai 20%. Nah, kalau kita tahu kan CAR perbankan itu kan sekitar rata-rata 26% sebelum krisis. Artinya modal perbankan, tapi kan dari posisi misalkan kredit macet lah ya istilahnya ya. 11 sampai 12% itu terjadi restruktur di perbankan. Perbankan melakukan restruktur. Misalkan pemotongan tingkat suku bunga. Jadi memang akhirnya sudah ada mekanisme yang dilakukan oleh perbankan sendiri begitu ya? Betul. Jadi akibatnya tidak ya NPL-nya jadi kecil ya, dan karena sudah ada proses restruktur dan bank cukup kuat dengan modal rata-rata perbankan sebesar 26%. Sebelum krisis, itulah bedanya dengan 98. 98 kan CAR perbankan kita sangat-sangat rendah ya. Oke, jadi dari sisi industrinya sendiri masih cukup oke, masih cukup terjaga. Tapi jika kita tarik kembali Pak Mikael, ini kepada tugas atau wewenang baru dari LPS tadi terkait dengan penyelamatan bank yang terindikasi gagal sebelum ke OJK. Apa sih sebetulnya yang poin-poin yang harus kita perhatikan menjadi hal utama dalam mekanisme penyelamatan bank agar kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Adakah risiko-risiko di sana yang masih terus membayangi untuk mekanisme penyelamatan bank? Ya kan, kekhawatiran, ketakutan kan masalahnya proses penyelamatan bank ini bukan yang pertama ya dalam sejarah Republik ya. Tahun 98 kita tahu ada kasus BLBI, terus 2009 ada Senturi. Hal tersebut yang kemungkinan membuat kita harus mungkin mengambil kebijakan belajar. Oleh karena itu makanya yang didorong adalah burden sharing. Berarti semua pengambil kebijakan, regulator, OJK, BI, Kementerian Keuangan, LPS itu saling menanggung beban. Sama-sama saling menanggung beban untuk melakukan mitigasi ini. Nah, kalau saya lihat sih, ini sudah langkah yang sangat bagus dari pemerintah untuk mencegah tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti tahun 98 maupun seperti tahun 2009. Kalau yang perlu diperhatikan pemerintah sih mungkin bagaimana misalkan stimulus dari kebijakan pemerintah, katakanlah tadi untuk UKM ya, untuk likuiditas bantuan untuk UKM, KUR, terus juga subsidi bunga itu dipercepat. Jadi usaha-usaha masyarakat yang masih yang memburuk itu cepat membaik sehingga tidak ujungnya di akhir tidak menjadi NPL. Jadi strateginya sih yang perlu diperhatikan sebelum menyelamatkan bank, stimulusnya terlebih dahulu begitu ya? Terlebih dahulu, betul. Jadi agar tidak membebani bank di akhir tahun atau di tahun 2021. Nah, kalau kita lihat sih dari data neraca perdagangan aja kita lihat sekarang sudah pick up nih ekspor, impor juga sudah naik, artinya sudah recovery dengan setelah PSBB sudah recovery. Kita harapkan NPL perbankan tidak seburuk yang diprediksikan misalkan sampai 40% misalkan ya. Jadi itu bisa diserap resikonya oleh perbankan. Oke, jadi sebelum akhirnya kita berbicara skenario atau worst case terkait dengan bank gagal, stimulus perlu diberikan terlebih dahulu oleh pemerintah. Lantas untuk pengawasannya sendiri Pak Mikael, sebetulnya ada atau tidak dari Anda sendiri mekanisme yang cukup ideal untuk melakukan pengawasan ke perbankan hingga akhirnya kita bisa jauh-jauh begitu ya dari kata bank gagal dan akhirnya berdampak ke hal-hal yang lainnya. Apa kemudian mekanisme yang bisa kita tekankan begitu di sana? Ya itu kalau masalah mekanisme pengawasan itu OJK. Ya. Dan OJK sekarang sudah bekerja cukup baik. Kalau pendapat saya ya bekerja sudah cukup baik untuk contohnya Bukopin, terus juga Mayapada itu kan investor asing. Artinya masih banyak kesuksesan dari regulator untuk meyakinkan investor asing untuk menambah modal, artinya ada tambahan likuiditas ke bank-bank yang sedang mengalami masalah likuiditas. Artinya sebenarnya kepercayaan investor, bagaimana membangun kepercayaan investor asing untuk investasi di perbankan
di Indonesia yang mengalami kesulitan. Sehingga tidak perlu ada penyelamatan dari, ibaratnya quote-unquote penyelamatan dari pemerintah lah terhadap bank-bank gagal ini. Dan sejauh ini pengawasan dari OJK sudah cukup baik. Terbukti dari apa? Terbukti dari keinginan investor asing untuk mengakuisisi bank yang ada di Indonesia. Ya, dari minat investor asing sendiri terlihat begitu ya, bahwa memang masih cukup menarik, begitu masih cukup atraktif industri perbankan di Indonesia, meskipun kita tahu seluruh resiko ya harus terus diawasi dan dipantau begitu ya. Pak Mikael, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Terima kasih. Sukses selalu, jaga kesehatan. Ya, pemirsa, informasi lain akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.